Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami Paguyuban Suryo Kendil Wesi Kebumen. Saya Hindro Nur Cahyono. Malam hari ini kita akan melakukan pengungkapan atau mediasi pengungkapan, yang di situ ada saudara kita yang punya keluhan sering lemes, perutnya sakit, seperti ada yang jalan-jalan dan pinggangnya juga sakit, dan sudah lama beliau rasakan. Nah, kita akan ungkap apakah ada gangguan bangsa jin yang menyebabkan saudara kita sakit-sakitan. Ya, kita akan kita akan tarik melalui media gambar. Bentar. Oke, cep. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Bismillah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini dingin ini. Sebentar. Tenang. Tenang. Maju mundur, tenang dulu Mbak, sebentar Mbak. Mbak tenang sebentar. Sebentar Mbak. Ya, tenang dulu sebentar. Hop. Kalau hop berhenti Mbak, sebentar Mbak. Ini dengan Mbak siapa ini? Namanya siapa Mbak? Ya Mbak ya. Namanya siapa Mbak ini Mbak? Mbak? Ditanya Mbak. Boleh tahu namanya Mbak? Siapa? Saya Hindro Mbak. Ini dengan Mbak siapa? Lo apa?
Nggak ada perlu apa-apa Mbah, cuma kepengen ketemu saja sama Mbahnya. Kenapa Mbah? Ganggu saya saja. Ya saya minta maaf kalau ganggu Mbah. Saya tidak bermaksud mengganggu Mbahnya, saya cuma pengen tanya-tanya saja. Tanya apa? Mau tanya, kok Mbahnya bisa sih di tubuh saudara saya, itu gimana? Karena saya masuk. Oh, Mbahnya masuk ke tubuh saudara saya? Iya. Kok bisa masuk, kenapa loh? Karena mudah untuk dimasuki. Oh, karena mudah untuk dimasukin. Nah sekarang saya mau nanya, tujuannya Mbah masuk ngapain? Bikin onar. Oh, bikin onar. Hanya bikin onar? Kenapa? Kalau bikin onar, kenapa saudara saya itu perutnya sakit? Seperti ada yang jalan-jalan, seperti ada yang nyakar-nyakar. Apa itu? Siapa itu Mbah? Kami. Oh, Mbahnya. Kenapa Mbah? Cakar saya gigit. Oh, pantas itu perutnya rasanya kayak dicakar-cakar, kayak ada yang jalan-jalan, itu Mbahnya. Iya, itu kami semua. Oh. Enggak. Berarti Mbahnya bikin sakit. Saya bikin sakit dia. Lah Mbahnya ini ada yang nyuruh apa bagaimana, Mbah? Saya tidak disuruh. Nah terus? Tidak ada. Terus? Kok bisa nggak ada yang nyuruh bikin sakit saudara saya? Ya bisa. Nah, alasannya kenapa? Mbahnya itu dari mana? Saya dari tempat yang dia tinggali. Oh, dari rumahnya. Bukan tanahnya lah. Oh, dari tanahnya. Berarti Mbahnya tidak suka kalau tanah itu dibikin rumah saudara saya? Tidak suka saya tempat itu dibikin rumah. Oh. Kenapa tidak suka? Saya tidak suka ada manusia yang tinggal di tempat saya. Oh. Karena tanah itu kan panas. Oh. Berarti ini Mbahnya karena marah tanahnya dibangun rumah, Mbahnya menyakiti yang punya rumah gitu. Iya. Seperti itu ya. Ya. Nah, itu yang menyebabkan lemas siapa Mbak? Iya, yang bikin lemas itu apa memang dari dirinya, apa ada bangsa Mbahnya yang menyedoti tenaganya atau bagaimana? Jelas dia akan terasa lemas terus karena dia kalah dengan saya. Dia selalu saya sedot seperti kekuatannya. Apa Dik? Ya gitu ya Mbak. Dia sudah berani tinggal di situ padahal dulu sudah ditinggalkan. Oh, berarti dulu sempat ditinggal rumahnya? Iya. Dia datang lagi. Berarti ketika rumahnya itu ditinggal, Mbahnya semakin banyak yang menghuni rumah itu, Mbah? Bukan dia yang tinggal dulu. Dia baru. Oh, baru. Oh, baru dia. Nah, terus bagaimana Mbah? Biar Mbahnya itu tidak nyakitin saudara saya, mau nyembahnya gimana? Tinggalkan tempat itu secepatnya. Ya, enggak kayak Kalau gitu. dia tidak mau pindah, dia akan saya bunuh. Ya, jangan kayak gitu Mbah. Yang kelihatan itu kan punya manusia. Itu Mbahnya ya mau tinggal situ tinggal saja kan, enggak, maksudnya enggak enggak ganggu. Dalam arti Mbahnya enggak kesenggol, enggak kesentuh gitu loh. Kan beda alam. Kalau mau tinggal situ aja enggak apa-apa, Mbah. Tapi jangan mengusir saudara saya. Kasihan nanti mau tinggal di mana rumahnya itu. Saya tidak mengusir mereka. Mereka yang terlalu lemah buat saya. Oh. Semua tempat ini, di sini, di situ, di mana ditinggali bangsa kami. Tapi kalau manusia itu kuat, saya akan kalah
pergi mencari tempat baru. Oh. Kenapa saudara saya itu lemah? Apa ibadahnya kurang? Apa jarang sholat atau mungkin tidak sholat atau bagaimana, Mbah? Yang anggapan mbahnya Buruk. buruk apa? Semua perilakunya. Oh, semua perilakunya buruk. Semua perilakunya buruk, terus tidak sholat, jadi mudah sekali bang kalian itu, ya Mbah? Ya, Oke. tahu kan, tempat ini bukan milik dia, ini milik saya juga. Saya tidak mengusirnya. Ya. Saudaraku, berkali-kali kita jumpai bahwa mereka bangsa jin yang mendolimi, yang menyakitin kita. Dia akan merasa terusik, mereka tidak akan suka, mereka akan merasa kalah ketika kita dekat kepada Allah, ketika selalu kita mau dengan sabar, dengan ikhlas dekat pada Allah, dengan kondisi apapun, dimanapun. Dan nyata-nyata saudaraku, orang beriman, orang taat, itu subhanallah, bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Gitu. Kalau kalian kepengen selamat, kepengen aman, jangan ke orang-orang, tapi dekat pada Allah. Maksud saya jangan ke orang-orang yang di situ, maaf, kesepuan atau paranormal. Takutnya malah nanti hati kita ke orangnya, bukan ke Allah, atau mungkin dimasuki bangsa jin. Saudaraku, Mbah dan saudaraku, sebentar ngantuk ini. Ya sudah Mbah. Terus Mbahnya mau sampai kapan di tubuh saudara saya? Sampai saudara saya pergi dari rumah itu, atau mungkin nanti kalau kalau dia pergi dari rumah itu, ya saya tidak akan menyakitinya. Tapi rumah-rumah kalian yang di tubuh saudara saya dihancurkan apa gimana? Tidaklah, biarkan saja. Oh, nanti ya setan lainnya bisa masuk. Gak apa-apa, buat mereka saya tidak apa-apa. Ya intinya ya Kalau tidak mau pergi ya, saya akan tunggu dan menyakiti dia sampai dia mati. Ya tetap Mbahnya salah Mbah kalau kayak gitu. Gak salah gimana? Ya salah, Mbahnya itu menyakiti, nggak mau pergi, suruh saudara saya pergi dari rumahnya. Ya nanti kasihan, mau tinggal di mana? Dia sakit malah suruh tinggal rumah, ya nanti tambah sakit. Sudah di situ saja. Ya udah. Tapi kan sakit. Ya mending di situ saja, sakit daripada udah sakit keluar tambah sakit. Aduh kan sakit double. Lebih baik di situ dan mau dekat pada Allah sehingga kalian. Ya gimana tadi? Hah? Gimana? Dia tetap di situ di rumahnya dan kalau dia sakit, dia sakit. Ya dia sakit harus keluar rumah tambah sakit lah. Oh iya Pak, iya. Harus keluarkan dia dari rumah itu ya supaya dia tambah sengsara. Iya. Terima kasih sarannya. Ya tapi saya kasih saran sama saudara saya, jangan pergi dari rumah itu. Kenapa kamu seperti itu? Ya jelas, biar nanti saudara saya suruh lihat video ini, biar dia tambah iman, biar kalian yang pergi dari rumah itu. Kamu malah yang menang. Seperti itu Mbak. Tidak mau saya pergi dari situ. Berarti dia harus pergi. Oh, berarti ini nyata-nyata Mbahnya dari rumahnya, bukan ada yang nyuruh ya Mbah? Iya, saya dari tanahnya ya. Tanahnya. Ya. Dulu sempat ditinggali oleh manusia, namun bukan dia. Dia pergi, dia penghuni baru. Oh, penghuni baru. Ya wis Mbah. Besok kapan-kapan kita jumpa ya Mbah. Kalau insya Allah saudara saya akan lebih dekat pada Allah, biar kalian yang pergi saja daripada saudara saya. Baik. Ya, baik seperti itu. Ya. Saya tidak mau pergi. Oh, tidak mau pergi. Tapi dengan obrolan ini sudah jelas Mbah. Karena saudara saya itu beranggapan bahwa sakitnya itu ada yang nyantet, ada yang bikin salah, ada saudaranya yang bikin santet. Nah, karena banyak orang-orang yang bilang gitu kalau kamu itu buruk. Iya, ya kan? Ternyata dari rumahnya, bukan dari saudara atau temannya. Tidak ada santet. Ya terima kasih Mbak, jadi tahu kita. Jadi biar hati saudara kita lebih suci, tidak seudon, tidak menebarkan fitnah. Yang di situ sumbernya hanya cere. Itu udah kotor.
Apanya? Hatinya. Hatinya. Ya nanti saya kasih video ini biar hatinya bersih. Ya, Mbak Kasih sudah. pusaka. Video. Iya, syuting ini. Kita kasih tahu biar dia. Sudah cukup, Mbak? Sudah. Iya. Biar. Terima kasih ya, Mbak ya. Pulangkan. Ya. Gigi kaki. Allah Akbar. Alhamdulillah saudaraku, kita sudah berhasil mengungkap bahwa ternyata saudara kita itu ada gangguan yang yang disebabkan oleh bangsa jin, dan di situ jinnya bukan santet atau bukan kiriman dari tetangga atau saudaranya. Karena ada yang bilang, katanya orang pintar, bahwa sakit saudara kita itu karena ada yang nyantet dari saudara dan tetangganya. Ternyata tidak, saudaraku. Karena ternyata itu dari rumahnya, dari tanahnya. Karena tidak menginginkan bahwa saudara kita itu tinggal di situ. Dan sangat jelas, saudaraku, ketika kita dekat pada Allah, mereka akan tidak merasa kalah. Makanya saudaraku, terus tingkatkan keimanan, tingkatkan ketaatan. Dan sucikan hati, sucikan pikiran. Jangan hanya katanya orang, kamu disantet, tapi nyatanya tidak bisa menyembuhkan. Jangan percaya. Udah cukup, lillahi ta'ala, pasrah pada Allah. Mereka bisa masuk, bisa menyakiti diri kita karena Allah ridho untuk jadi ujian kita. Nah, ketika kita ridho akan ketentuan Allah, tentunya insya Allah sangat mudah bagi Allah menolong kita. Ya. Saya Hindro Nur Cahyono dari Paguyuban Suryo Kerinil Masih. Segala kesalahan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.